Shalom. Sapa kiri dan kanan, katakan senang bertemu dengan Anda di sini. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita percaya malam ini Tuhan telah mempertemuan kita di sini karena semua kebaikan Tuhan ya. Malam ini kita PD terakhir loh di tahun ini, makanya harus semangat ya memuji Tuhan karena Tuhan kita baik. Dialah yang memanggil namamu, nama saya. Tuhan memanggil nama saya dan kamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar panggil nama kamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab yes, yes. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. 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 Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku dengar dia panggil nama saya. Juga panggil namamu. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Giranglah. oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku masuk gerbangnya dengan hati penuh syukur karena halamannya penuh dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuk gerbangnya dengan hati penuh syukur. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sorak-sorak bagi Tuhan, karena Dia yang memberi kita sukacita di sepanjang hari ini. Dan kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Dan kita mau bawa malam hari ini segala korban syukur kita pada Dia. Karena Dia telah menjaga kita, Dia telah memberkati kita selalu. Mari kita masukkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memasuki di akhir tahun 2023. Kami mengalami ada yang sedih, baik, sakit penyakit, tapi itu semua karena kebaikan-Mu sampai kami boleh saat ini ada di sini. Dan kami percaya dan yakin di tahun 2024 Engkau juga memberkati kami dengan segala yang Engkau berkati, akan menjaga kami, apapun yang keadaan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh terletak. Dan kasih-Mu selalu menyertai kami. Karena di firman-Mu Engkau berkata, jikalau Engkau berjalan, Engkau akan dipimpinnya. Jikalau Engkau berbaring, Engkau akan dijaganya. Jikalau Engkau bangun, Engkau disapanya. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar merasakan kasih setia-Mu di dalam tahun ini. Itu karena kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah melihat bentuk rupa kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak pernah Kau pandang benturan rupa kami. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Terima kasih. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kita semua Sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh 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 baik. Terima kasih. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Kaulah Tuhan penolong yang setia. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Kau Tuhan selalu menolong hidup kami. Kaulah kekuatan bagi hidup kami. Kaulah Tuhan penolong yang setia. Terima kasih Yesus, segala kasih setiamu. Terima kasih segala kebaikan. Terima kasih. Kaulah Tuhan penolong yang setia. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Kaulah selalu menjaga dalam hidup kami. Kau selalu menuntun hidup kami. Kau Tuhan penolong yang setia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan penolongku. Terima kasih atas Kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Oh terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Terima kasih kebaikan-Mu. Engkau selalu menjaga kami. Sungguh kami bersyukur. Kau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau Bapa yang setia. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami melihat Tuhan, Kau memelihara kami sampai saat ini. Engkau memulihkan hati kami yang terluka. Engkau memberi kekuatan setiap kami menjalani masalah. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dengan apa kami bisa balas ya Tuhan? Hanya memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang dahsyat. Karena Dia berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, mau kita katakan dari utara sampai ke selatan, terdengar janjian buat Tuhan.
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara sampai ke selatan. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. 1, 2, 3. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Katakan, Allahku dahsyat. sorak-sorai bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah gunung batuku dan kekuatanku. Pada Dia kami percaya. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Pada Dia kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Dia ada gunung batu dan kekuatan kita. Amin. Saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Cari posisi, mau berdiri, mau duduk, mau sujud silakan. Kita mau nyembah Tuhan yang hidup. Kita percaya segala keberadaan kita malam hari ini. Tuhan telah menjamah hati kita. Dan kita mau masuk hadirat Tuhan dengan kebaikan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan pertolongan-Mu. Kami rasakan segala yang kami lewati sampai saat ini. Kau kudus, dengan darah anak domba, Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami mau masuk hadirat-Mu, bawa segala persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujianku naikkan hanya kepadamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami ya Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami mau masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami ya Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
oleh kuasa darah-Mu, Sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Sebab Kau layak. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja segala raja. Raja di atas segala raja, Raja segala raja. Raja di atas segala raja. Kau raja segala raja, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Kau Tuhan Raja segala raja, nama-Mu mulia di atas seluruh bumi. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan, oh. Kaulah Tuhan Raja kami, nama-Mu di atas segala nama. Kuduslah nama-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita Sembahlah Dia, pujilah nama yang kudus, sembahlah namanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan yang perkasa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Oh, rabala syera bala 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 ye. Kaulah Tuhan Raja kami. Ora bara shekara bara 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 she. Ora bara shekara bara 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 bara. Oh shekara bata kara bara. Oh ora bara shekara bala 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 she. Ora bara 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 she. Kala bara shekara bara 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 bara. Ora bara she. Ora bara shekara bara bara yero. Ora mara shekara bata karara, ora mala shera la 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 ye. Ora mara shekara bakara bara she, ora mara shekara bara hai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ora mara shera, ora mara shekara bata. Hallelujah, hallelujah. Ola mara shekara ba, ora mara she, ora mara shekara bata kara ba, ora mara shekara bata kara, ora mara shera bara 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 bara, ora mara shera bata, ora mara shera.
karabata karabara. Ora marasi karabata rabara bara. Ora marasi ra 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 ra. Oh shit. Karabara shikata karata karata. Karabara shikata. Karabara shikara. Karabara shikata karabara. Karabara shikata karata. Ora bara shikata. Kau layak diagungkan, Kau layak dikuduskan, Kau layak ditinggikan. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu saat di tempat ini. Engkau menjamah hati kami pribadi, lepas pribadi. Engkau memulihkan hati kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kau sungguh baik. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah tibakan hamba-Mu Ibu Lani tengah-tengah kita. Yang Engkau membawa kebenar firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Pakailah dia, perkataannya yang keluar dari mulutnya berasal dari-Mu Tuhan. Kamu mau jadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Tapi kami percaya setiap firman yang akan ditaburkan malam hari ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk menjalani ini Tuhan. Bersabdalah berbicara saat ini tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami mengerti apa yang akan difirmankan malam hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Lani. Oke, shalom saudara dan saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Perhatikan gambar. Temanya malam ini adalah benar, orang benar pasti sudah pasti baik. Tapi tema yang saya berikan adalah perbuatan baik belum tentu selamat. Kaget ya? Perbuatan baik belum tentu selamat. Banyak orang mengatakan, wah nggak perlu ke gereja lah, nggak perlu itu PD, nggak perlu aduh kumpul-kumpul. Yang penting buat baik. Itu udah baik, pasti masuk surga. Sedih saya kalau ada orang ngomong seperti itu. Salah besar. Saya kasih gambar ini lihat. Banyak orang yang ke gereja, menyembah, berdoa, mulutnya mengatakan percaya, tapi tidak selamat. Lihat banyak umat yang jatuh tuh. Ya, Anda lihat gambar ini. Jadi belum tentu kita rajin ke gereja, rajin rosario, berbuat baik, belum tentu selamat. Saya ambil satu contoh. Papa saya lucu sekali. Nih manggil saya kan nih. Nih papa mau undang itu opa-opa oma. Kalau pagi tuh suka kumpul di depan. Ulang tahun papa mau undang makan di restoran. Baik kan? Berarti papa saya baik kan? Terus saya bilang, papa aja jalannya susah. Mesti dituntun. Nah opa-opa itu juga bisa setengah jam masuk restoran. Repot nanti. Udah aja Pak, kasih aja parcel. Oh iya, kasih aja parcel. Kamu buatin parcel, bagi-bagiin semua. Bayangan saya, kalau 20 orang, satu parcel berapa duit itu? Saya pergi ke Makro, dulu masih ada Makro. Beli buah yang murah tuh, satu dus-dus itu saya bikin parcel, bawahnya diganjel koran. Jadi kelihatan numpuk, padahal banyak tipis. Ya, itu lama sekali waktu ada Makro di Kelapa Gading. Udah saya buat sendiri itu 20.
Terus saya anterin, di mana opanya yang mana? Saya tanya tukang rokok, sana, alamat sana. Udah saya kasih. Papa saya baik gak? Saya tanya papa saya baik gak? Baik, tapi tidak benar. Begitu saya sudah keliling kasih parcel, seminggu kemudian saya datang ke papa. Papa bilang apa? Pada kurang ajar. Kenapa Pak? Itu yang kamu kasih parcel itu ulang tahun papa. Pada kurang ajar semua. Lu kenapa papa marah-marah? Tidak ada satu orang pun yang kasih ampau. Buat baik kan? Tapi benar atau enggak? Salah. Sekali waktu papa saya lagi sore duduk di depan, di kursi roda. Ada tukang somai jalan, ketabrak. Enggak tahu ketabrak apa itu, jatuh atau apa, tumpah somainya. Baru dagang. Papa saya lihat, kasihan. Kamu berapa duit ini kalau dijual somai? 75.000. Oke, saya ambil dompet kasih dia 75.000. Baik gak papa saya? Baik. Begitu tukang somai pergi, besoknya saya datang. Nih kurang ajar itu tukang somai. Loh kurang ajar apa? Masa papa kasih ganti buat modal, gak ada bilang terima kasih? Papa saya baik. Tapi minta balasan, terima kasih. Berarti ini baik tidak benar. Maka saya kasih gambar seperti ini. Banyak orang baik, tapi sebenarnya itu tidak benar. Oke, lanjutkan Pak. Ayo, Pak. Nah, ya. Di dalam Galatia 2 ayat 16a, sorry ya, enggak begitu jelas. Kamu tahu bahwa, tidak seorang pun tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Karena hukum Taurat di dalam perjanjian lama itu 613 hukum Taurat. Tadi saya nemukan ada 613 ayat yang menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Dan itu aturan-aturan, larangan-larangan. Kalau orang tidak melakukan satu aja hukum Taurat tidak selamat. Maka tidak ada satu orang pun yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Mana sanggup? 613. Dan itu aturannya banyak sekali. Tidak ada satu orang pun yang selamat untuk melakukan hukum Taurat. Karena dia tidak mungkin melakukan semua. Ya, maka di dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat tetap berlaku. Ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Oke, teruskan. Ya, ini pasti hafal dong ayat ini, pasti. Injil Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan apa? Akulah jalan. Dia tidak katakan akulah jalan kebaikan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti nanti Natal kita merayakan, Natal adalah sang kebenaran sudah datang ke dunia. Memberitahu kepada kita kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kehendak Allah itu apa. Hanya Yesus. Karena Yesus diutus oleh Bapa. Yesus itu dari sorga turun ke bumi. Mengatakan kepada kita kebenaran. Itulah yang kehendak Bapa di sorga. Tadi lagu ingat. Aduh lupa tadi ya. Yang dikatakan tadi kebesaranmu diceritakan. Awalnya apa awalnya?
Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya harus diceritakan. Maka bagi Anda yang belum pernah sharing dong. Kebaikan Tuhan sharing. Enggak usah yang wow. Simple aja. Kalau Anda mengatakan enggak ada tuh Tuhan enggak ada baik. Apa ya? Tuhan baik sama aku apa ya? Itu berarti Anda tidak peka akan hadirnya Tuhan di dalam hidup Anda. Dan melakukan kebaikan. Mengasihi Anda. Tadi lagu tadi tuh. Jadi kalau ikut PD, lagu-lagu itu diperhatikan, diresapi. Sebelum firman. Tadi kalau nggak salah tadi ada lagu tadi ya. Saya agak lupa tadi tapi sudah ingat lupa juga tadi. Tadi lagu-lagu itu luar biasa tadi. Jadi kemuliaannya disaksikan. Pernah Anda melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup? Jangan katakan kebetulan. Bu Nani dan suami yang sekarang hadir. Mereka diutus Tuhan datang ke rumah saya. Bukannya kebetulan. Hanya numpang, nunggu doang gitu loh. Bersama Romo. Tapi ternyata itu kehendak Tuhan. Saya tidak ada suster saat itu. Luar biasa loh. Saya sharingkan kemana-mana PD semua. Bahwa Tuhan kirim saya suster. Ada seorang suami istri datang ke rumah bersama Romo. Itu adalah kehendak Tuhan yang datang ke rumah. Sehingga saya bisa pelayanan keluar. Suster saya orang Katolik. Dan dia melayani suamiku baik yang bukan main. Selama saya pakai suster ini yang terbaik. Jadi terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya, dia orang Katolik, satu kampung lagi sama suamiku. Dan dia melayani sungguh-sungguh. Kenapa? Jujur Pak. Suster-suster yang lain melayani hanya karena uang. Kalau ini enggak, buktinya apa? Ini suamiku tidur di tempat tidur ini, saya tidur di tempat ini. Di kamar sana baru suster. Kalau saya mau kue saya lihat suamiku lagi tidur celentang. Terus saya tidur lagi habis DWC. Jam 4 saya bangun lagi. Suamiku udah miring. Siapa yang miringin? Kalau enggak suster yang miringin. Maka suamiku enggak bonyok. Karena rajin dan miringin, tegakin, miringin, tegakin. Bahkan sejak suster yang ini yang baru ada tambahan asupannya. Oma, kalau opa jam 2 itu jus sampai jam 6 baru makan, itu tenggang waktunya terlalu lama. Takutnya opa lapar karena itu cair. Boleh nggak jam 4 kasih susu? Oh boleh. Di situ saya tahu berarti suster ini melayani dengan hati. Malah gajinya murah lagi Pak. Daripada suster yang lain. Jujur, suster digaji berapa? Sekian-sekian. Oke, suster saya yang dulu-dulu segini, saya samakan sama suster saya yang dulu. Mana makannya gak bawel lagi. Saya belajar dari dia, maka saya kuruskan sekarang. Saya belajar dari dia. Berhasil saya diet. Tuh coba, Tuhan kirim. Tidak ada namanya kebetulan. Tuhan baik. Amat baik. Berkali-kali saya tanya sama suamiku, sama Gerard. Ini suster saya, ini saya. Papi sayang gak sama suster? Kalau sayang angkat tangan. Angkat tangan suamiku. Oh sayang lu opa sayang suster. Suster ini merawatnya baik gak? Kalau baik angkat tangan. Angkat tangan. Ceritakan. Ya, kebesaran Tuhan tuh ceritakan. Jangan disimpan sendiri. Bukti bahwa Yesus katakan tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi papaku kasih parcel ke teman-teman yang lansia. Tujuannya baik atau enggak? Ya namanya orang udah tua ya, dikit-dikit uang. Terus saya bilang gini, Papa kalau tahu begitu mau ampau, ngapain saya beli buah? Uang buahnya aja saya kasih Papa. Repot-repot saya mesti nganter-nganter. Ya. Jadi tujuan Papa saya adalah minta ampau.
Yesus ajarkan akar dari segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Terus saya bilang sama papa, papa memang kurang uang. Kan papa ada tiap bulan dikasih. Mau buat apa itu pak? Ke mall enggak, beli baju enggak, jalan-jalan enggak. Mau apa pak? Udahlah, doa aja, mereka kan doain papa. Udah cukup. Kalau bukan Yesus, saya juga pasti dongkol sama orang yang saya kasih buah itu. Kurang ajar, aku udah keluar duit, udah jalan-jalan, gak ada yang kasih ampau. Tapi karena Yesus ajarin saya, akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Cuma saya lupa, baru di sini baru ingat. Ada satu firman Tuhan yang Yesus katakan. Jikalau engkau berbuat baik pada orang, orang itu tidak terima kasih pada kamu, upahmu besar di surga. Jadi kalau Anda ditolong orang, orangnya gak bilang terima kasih. Anda dalam hati, upahku besar di surga. Bukan yang ngedumel. Anda lihat kebenaran. Ya, kebenaran jelas. Maka ada firman Paulus mengatakan, 1 Korintus 10 ayat 10. Janganlah bersungut-sungut. Barang siapa bersungut-sungut, dia akan dibinasakan oleh malaikat maut. Wih, kaget loh saya. Ayat itu saya kaget loh. Janganlah bersungut-sungut. Barang siapa bersungut-sungut, dia akan dibinasakan oleh malaikat maut. Orang yang bersungut-sungut berarti tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan berbuat baik kepada kita. Tadi lagu tadi, Tuhan tidak melihat rupa. Maka saya mata jereng gak mau operasi. Gak mau saya. Banyak yang bilang, Bulani operasi matanya. Itu gampang, ditarik uratnya begini, ototnya gini, gampang. Dan gak mahal, gak sakit lagi, nanti kan dibius. Enggak. Jadi enak Bulani gitu. Enggak, memang sulit sih kalau ngajar cap. Sulit kalau ngajar cap. Kalau saya ngajar cap, nanya di sana, yang sana jawab. Karena jerengnya. Tapi saya gak mau. Tadi lagu tadi tuh. Tuhan tidak melihat rupa. Maka bersyukur, sini gak ada yang operasi hidung ya. Asli semua. Bersyukur kepada Tuhan. Orang yang operasi berarti kurang berterima kasih. Apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi bagi Anda yang sudah operasi jangan renov lagi, minta dirubah lagi. Yang tadi hidung pesek, dimacukin, minta dokter pesekin lagi. Jangan. Ya, ada satu ibu yang ketakutan. Alisnya sudah dibikin tato, dia ketakutan. Dia rombak lagi, babak belur akhirnya. Yang sudah terlanjur, ini tato alis atau apapun. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Wanita berzina saja diampuni, apalagi kita pasang tato gak ngerti. Bulani dari dulu kayak bilang, kalau enggak aku gak pasang tato. Enggak apa-apa, minta maaf sama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, jangan takut. Ya, jangan takut. Karena dulu kita tidak mengerti. Kalau sekarang kita mengerti. Nah kalau udah mengerti, sudah tato alis gak apa-apa, Tuhan sudah ampuni. Hidung pesek jangan dioperasi lagi. Ya, jangan. Jadi Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Coba sekarang saya tanya pada Anda semua. Renungkan. Kalau andai kata kita tidak mengenal Yesus. Apa yang Anda dan saya lakukan? Kita lakukan seperti orang di luar. Kurang ajar ya. Masa aku naik busway? Maka sorry tadi ada yang mau... Ibu Christine, ibu siapa tadi? Ibu pada bilang saya mau dijemput naik Grab dari rumah ke sini. Terus naik Grab, saya gak mau. Kalau naik kendaraan umum banyak saya bisa sharing. Kalau naik Grab gak bisa sharing, paling bersupir doang. Di busway banyak sekali saya ngalami. Saya pelayanan di Bandung, kira-kira berapa bulan yang lalu. Dari Bandung saya langsung ke Kosambi. Jadi gak pulang dulu. Turun dari kereta Gambir langsung naik busway ke Kosambi. Karena saya bawa notebook, bawa baju, bawa macam-macam di sini. Bawa ransel besar. Turun dari Gambir naik busway. Pas jam kantor tuh, jam 5. Pas naik penuh. Karena banyak orang kantor. Penuh saya pegangan. Di depan saya anak muda. Cewek anak muda. Di belakangnya ada kaca tulisan, ada yang lagi duduk, perutnya gendut, ada yang pakai tongkat, ada yang gendong anak.
Ya, itu berarti ini kursi prioritas. Saya pegangan sampai orang mau lewat nggak bisa karena tas saya miring dulu baru orangnya bisa lewat. Saya begini lagi, ada yang lewat lagi miring lagi. Yang di depan nggak mau kasih duduk saya. Kalau secara manusia, bangun, lihat, mata lu lihat, ini nenek, bangun, itu untuk nenek, ini nenek. Di busway ngaku nenek, di luar nenek, apa nenek, gue masih muda juga. Itulah manusia. Di luar nggak mau ngakuin nenek, tapi kalau di busway, nah, secara manusia, gitu kan? Tapi janganlah bersungut-sungut. Barang siapa bersungut-sungut akan dibinasakan oleh malaikat. Nggak mau saya, nggak mau bersungut-sungut, nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Bersukacita, ada lagu-lagu. Bersukacita, pokoknya nyanyilah untung. Tapi saya kadang-kadang suka lupa tuh notnya. Asal dalam hati aja bersukacita gitu. Tenang, saya di situ terima kasih ya Yesus. Kalau engkau tidak ada di dalam hidupku, terlabrak nih orang nih, 4 orang ini. 3 orang tak labrak. Disitulah Yesus mengajarkan positif. Kalau dunia mengajarkan hal positif menjadi negatif. Tapi ajaran Yesus hal negatif menjadi positif. Terima kasih Tuhan. Karena anak-anak yang duduk di sini melihat saya masih ABG, kaki masih kuat bawa ransel. Senang, turun dengan damai. Saya bilang Yesus benar, engkau adalah Raja Damai. Engkau adalah kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena manusia yang di luar nomor 1 uang. Harga diri, kesombongan, iri. Tapi ajaran Yesus berbeda. Oke, lanjutkan. Jadi setiap Natal kita harus mengenang siapa itu Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Masih banyak orang yang ragu. Ciri-ciri orang yang kurang percaya, masih ragu-ragu Yesus itu Tuhan. Hidupnya mengeluh terus. Kurang berterima kasih. Tidak pernah bersyukur. Selalu merasa kurang. Ya, maka kalau kita betul-betul Tuhan, kita percaya Yesus Tuhan. Yesus bilang, aku menyertai engkau. Jadi apapun ada dan saya alami, bersukacita. Suamiku sudah 8 tahun sakit. Bulan April ini, tanggal 7 April ini 28 tahun. Dari situ saya bilang Tuhan terima kasih. Keluarga besarku bersukacita. Walaupun termasuk suamiku. Berkali-kali saya tanya, papi sakit ini menderita enggak? Kalau enggak angkat tangan. Angkat tangan, saya tes lagi, saya tanya lagi. Dia angkat tangan. Berarti suamiku tidak merasakan menderita. Dia bisa terima keadaan dia. Maka kami semua, saya sebagai istri senang. Saya senang. Dari senang itu betul ada damai. Suamiku kan tiduran terus, gak bisa apa-apa. Jadi saya kalau ke toilet, lewatin ke tempat tidur dia. Begitu lewat, dia lagi melek, saya cium. Saya lewat lagi. Ketika kali lewat, lihat dia melek, saya cium. Sekali waktu saya lupa cium. Saya lewat, mata dia begini sampai ke pintu gitu. Suster saya, opa ngeliatin. Oh iya lupa dicium, lewat kan lupa dicium. Senang dia kalau dicium. Ya, jadi saya bersukacita dan senang. Maka tidak ada kesulitan. Saya percaya Tuhan baik. Di balik masalah ini banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Salah satunya saya dapat suster itu. Kalau bukan Tuhan tuh gak mungkin. Ya, coba bisa-bisanya Bapak dengan Ibu Nani yang tinggal di sini datang ke rumah hanya duduk ngobrol-ngobrol. Bisanya suster dapat tanpa yayasan, tanpa bayar uang yayasan. Coba, sehingga saya bisa pelayanan. Sampai saya pelayanan sudah ke Bandung segala. Anak-anak saya percaya dengan suster itu. Ya, benarkah Yesus itu Tuhan? Kalau Anda baca di Kejadian bab 1, 9 kali Allah berfirman. Allah berfirman. Allah itu roh. Allah itu bukan manusia. Allah itu roh yang menciptakan dunia dan isinya dan menciptakan manusia. Firman itu siapa?
Allah itu berfirman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Advent yang keempat. Sabda sudah menjadi, belum sampai ke Advent 4. Sabda sudah menjadi manusia yang sebentar kita rayakan. Jadi di dalam kitab Kejadian 1 Allah berfirman, berarti firman itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu benar Tuhan. Dia sudah ada sejak dunia dijadikan. 9 kali. Oke, lanjutkan. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Aduh. Salah ya, saya pakai merah ya. Ada yang bisa baca? Depannya apa tuh? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepada Allah Bapa sebagai anak tunggal Bapa. Kalau Yesus anak tunggal, kita anak apa ya? Hah? Kan coba bilang, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Yesus anak tunggal Bapa loh. Kita anak apa? Anak adopsi. Kalau adopsi juga dapat warisan. Dapat warisan sama haknya. Ya. Jadi anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dulu lagu TK aja yang ngajarinnya tuh udah keliru. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikejar, jangan dikasih ampun. Cocok gak dengan ajaran Yesus? Barang siapa tidak mengampuni Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Yesus datang mengajarkan kepada kita. Barang siapa tidak mengampuni Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Yang ciptakan lagu anak TK coba. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikejar, jangan dikasih ampun. Bahkan orang tua sendiri kadang-kadang keliru. Anaknya baru bisa jalan. Jalan jatuh ke pentok ini nih, benjol nih. Aduh diem. Ini yang nakal ya. Itu ngajarin apa? Balas dendam. Setiap orang yang menyakitin kamu, balas. Kalau Anda mengerti firman Tuhan, gak mungkin melakukan seperti itu. Ikut ajaran Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dunia tidak mengerti. Hanya umat Kristiani yang tahu ajaran Yesus. Karena Yesus dari sorga, dia mengerti kehendak Bapa. Dia turun ke dunia menyampaikan kepada kita apa kehendak Bapa. Syarat untuk ke sorga apa? Dia sudah sampaikan. Barang siapa tidak melakukannya, hati-hati, berjaga-jagalah. Kita masih dikasih panjang umur, apapun yang firman yang belum kita lakukan, lakukanlah. Jangan sia-siakan waktu itu berlalu. Setiap Natal kita rayakan. Bersyukur tahun lalu aku merayakan Natal, kali ini merayakan Natal. Berarti umurku aman dalam tahun ini. Tahun yang akan datang kita tidak tahu. Tiap hari cari ayat mana yang kita belum lakukan. Kebenaran mana yang kita belum lakukan. Lakukanlah itu. Oke, lanjutkan. Ini nubuat para nabi. Banyak lagi, ada 413 nubuat para nabi. Tentang mempersiapkan kedatangan Yesus. Jadi sudah dinubuatkan oleh para nabi. Saya hanya ambil beberapa. Dua nabi ya. Nabi Yesaya dengan Nabi Mika. Di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sudah itu. Sejak dulu kala. Berarti sudah ada itu Yesus. Nubuat Nabi Mika. Ada 413 nubuat tentang kedatangan Yesus. Saya belum cari.
Ya, tadi tidak sempat. Siangannya saya cari adalah hukum Taurat, ada 613. Kalau Anda mau, saya ada, itu ayat-ayatnya. Di mana larangan-larangan dan apa yang diizinkan. Kalau satu saja kita tidak lakukan, kita tidak selamat. Maka tidak ada seorang pun yang akan selamat melakukan hukum Taurat. Ya, jadi Anda lihat, mengapa Bunda Maria kok tiba-tiba perutnya mules? Pas di kota Bethlehem, Efrata. Padahal ini sudah dinubuatkan Nabi Mika. Itu kota Bethlehem, kota yang terkecil. Tidak dikenal. Tapi benar apa yang dinubuatkan Nabi Mika. Nyata, Yesus lahir di kandang domba. Di Bethlehem, Efrata. Oke, berikutnya. Penyelamat telah lahir ke dunia. Maka setiap Natal, jangan memikirkan baju apa ya nanti malam Natal ya. Natal mau kemana ya? Natal nanti bikin kue apa ya? Natal ini nanti pohon Natal apa ya? Saya di rumah belum ada apa-apa. Tapi kali ini saya buat yang sederhana. Saya buat pohon Natal dari pohon nangka saya roboh. Saya potong sendiri saya. Roboh dahannya, saya gergaji, putus. Saya jemur, daunnya saya rontokin. Saya jadikan pohon Natal. Tinggal dahan-dahannya harus putih. Kalau pakai catnya nyiprat-nyiprat di muka saya, ngebersihnya susah. Saya pakai apa? Terigu. Pakai kanji, terus dicampurin terigu, diaduk. Kalau sagu itu kan nempel, merekat kan, baru saya cat. Jadi nyiprat-nyiprat sini ya udah nggak apa-apa, terigu kok sagu. Saya jemur. Cuma waktu dijemur nggak taunya tikus naik, tikus kecil-kecil makanin itu yang sagunya itu. Saya cat lagi, saya jemur di dalam. Saya gantung itu pakai benang wol aja saya buat. Satu gulung 8.000 bisa dapat pernak-pernik, bukan pernak-pernik itu, tapi belum jadi ini. Belum jadi. Saya bikin yang sederhana. Hanya itu saja. Nggak ada baju baru. Kue juga lagi bingung. Kemarin mau bikin kue gula susah, ternyata gula susah. Sekarang sudah ada kalau nggak salah. Beberapa hari yang lalu gula pasir susah. Nggak terlalu penting itu semua. Yang penting adalah apa yang kita belum lakukan, itu yang penting. Bukan hal-hal yang dunia. Mau ke gereja pakai baju yang tahun lalu juga nggak ada yang ketawa. Ada nggak yang ketawa kalau Anda ke gereja nanti Natal pakai baju yang tahun lalu? Nggak ada. Jujur ini saya pakai baju 45.000. Baru dipakai. 100.000 3 di ShopeePay. Jujur. Karena apa? Karena sejak pandemi badan saya melar. Baju semua nggak muat. Beli baju baru mahal. Ngeliat di mall 300, 400. Ih mahal amat. Lihat di ShopeePay. ShopeePay ya. Di apa tuh? Yang live itu, yang live. Boleh juga nih. Boleh juga. 103. Ini 103. Cakep kan? 35.000. Ya nggak usah mewah-mewah. Yang penting hati kita. Hati kita betul-betul untuk merubah. Jadi hari makin hari makin kita lebih baik. Oke. Jadi Yesus lahir pada saat kita merayakan. Ini juga belum ada pohon Natal di sini. Belum siap kan? Oh itu cuma gantungan tuh. Sederhana, betul. Tidak dipentingkan itu. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1, tolong dibaca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yohanes, dia catat ada di kitab suci kita. Jadi apa yang telah ada sejak semula, itulah Yesus sejak semula dunia dijadikan. Terus? Yang telah kami dengar waktu bersama-sama Yesus, apa yang Yesus ajarkan kepada para rasul, kepada orang-orang yang saat bertemu dengan Yesus. Dia dengar ajaran-ajaran Yesus. Yohanes catat. Dan apa yang telah lihat, muridnya lihat betapa Yesus mengadakan mujizat. Manusia mana yang bisa membangkitkan?
manusia mana yang bisa mencelikan mata? Tapi akhirnya sebelum Yesus wafat, Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk melakukan, membangkitkan orang, menyembuhkan. Terjadikan sekarang? Terjadikan, bukan hanya Romo dan suster saja kan, orang awam pun diberi kuasa. Saya menyadari Tuhan kasih karunia saya adalah pengajaran. Saya sadari betul-betul. Karena ini saya dulu pemalu. Kalau Anda kenal saya waktu saya sekolah di Pademangan itu, sekolah Santo Lukas itu, dengan sekolah di Santa Maria ambil SPG. Saya pemalu, jalan aja nunduk begini. Teman saya akrab cuma satu, enggak ramai-ramai, enggak pernah. Paling ngomong bisik-bisik, saya pemalu, minder. Maka saya sadar Tuhan pakai saya, Tuhan sudah memberi karunia untuk pengajaran. Karunia ini adalah pujian. Tadi WL dan sebagainya. Ada karunia memimpin, siapa yang tadi jadi koordinator di sini. Ada karunia multimedia, macam-macam. Anda perhatikan di setiap PD pasti ada bermacam-macam karunia. Setiap PD pasti ada. Itu yang Tuhan persatukan. Ya, maka oleh sebab itu apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, lihat sendiri. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak usah daripada Anda, ini yang suka melayani. Pernah melayani retret di luar kota? Pernah? Pernah melihat ada pencurahan Roh Kudus? Tidak usah gitulah. Pada saat SHDR, lihat bagaimana Anda lihat, kita lihat semua. Betapa orang yang begitu benci kepada bapaknya. Pada saat pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia nangis, dia kepingin peluk pulang, peluk papahnya, dia minta maaf. Ada yang sudah 17 tahun pisah. Pada saat retret pencurahan Roh Kudus itu, dia ingin kembali, ingin bersatu. Dan akhirnya bersatu. Sudah 17 tahun pisah, suami istri. Nyata, kesaksian. Saya makin banyak pelayanan, makin iman saya bertumbuh. Terutama Ibu Anita tuh. Ibu Anita tuh. Beliau tuh udah pelayanan udah lama. Beliau tahu saat saya baru pertama kali. Suruh doain orang. Saya gak mau. Doain gak ada yang gleper. Gak tokcer gitu loh. Sama Romo Kulman kalau gak salah. Ibu Anita yang main keyboard. Saya gak mau. Saya paling gak mau suruh doain. Kalau saat retret. Karena gak ada yang gleper. Gak tokcer gitu loh. Ya, apa yang terjadi? Saya gak mau karena saya kesombongan. Saya maunya kalau saya doain gepar gitu. Maka saya tolak. Nah apa yang terjadi? Waktu panitia minta, saya bilang enggak, jangan saya. Itu kan ada Romo Kulman itu. Oke Bu Lani. Apa yang terjadi? Ibu Anita lihat sendiri. Romo Kulmannya duduk. Ini sudah mulai nih, Anita sudah main keyboard, sudah mulai lagu, udah naik nih. Ya, sudah harus ditumpangin tangan. Romo Kulman gak mau jalan. Nyuruh saya, Ibu, ayo Ibu. Ya, saya Bu. Gak ada yang geleper-geleper. Romo Kulmannya lagi gak enak badan. Jadi suruh saya. Ya ampun, ya masa saya tolak. Enggak Romo saya gak bisa. Kan malu dong, malu. Apalagi ada Anita, malu saya sama Anita. Terpaksa. Ya sudahlah Tuhan pasrah lah. Saya udah pasrah dah Tuhan. Apa yang terjadi gak geleper-geleper bodoh amat. Udah. Saya percaya Tuhan, saya percaya udahlah. Karena Engkau yang menyuruh udah saya. Ini yang baru didoain, yang belum didoain udah geleper. Oh berarti bukan tangan saya. Tuhan tegur saya, kesombonganmu. Kamu maunya kalau begini geleper. Lihat bukan tangan kamu. Ini yang belum didoain aja udah geleper. Bukan dari saya. Termasuk Anita yang main keyboardnya. Itu juga lagu mendukung. Saya ingat sekali itu. Tuhan tegur saya. Ya, saya minta ampun sahabat Tuhan. Karena Tuhan yang mengutus saya, jangan katakan tidak bisa. Seperti para nabi Yesaya dan Yeremia, Harun dan satu saudaranya Harun, Musa. Itu kan menolak lagi diutus Tuhan. Saya tidak bisa, saya masih muda, saya tidak bisa berkata-kata. Tuhan bilang, mulutmu aku akan hadir di dalam mulutmu, rohku ada di mulutmu. Itu saya ingat itu. Berarti saya menolak mirip kayak nabi itu.
Untung saya menolaknya, akhirnya bukannya betul-betul menolak. Akhirnya udah karena terpaksa. Lah sudah mulai gimana? Romo Kulmannya lagi sakit. Ya udah saya gini, udahlah yang penting aku doain. Ini didoain malah nggak gelper. Yang di sini yang belum didoain udah kelepek. Ternyata bukan tanganku, bukan aku, tapi Tuhan, kuasa Tuhan. Saat itu hadir. Nah itu saya baru tahu, baru sadar saya. Maka saya bilang, di dalam pelayanan justru saya bertumbuh di dalam iman. Pernah sekali waktu diminta, di Taman Anggrek itu ada PD malam minggu anak muda. Sudah oke nih saya, mereka mintanya udah 2 bulan, oke. Ternyata cucu saya yang gede tuh baru bayi, baru dapat cucu saya. Mau datang dari Bandung, waduh cucu datang lagi mau jalan-jalan malam minggu, gimana nih. Aduh udah saya batalin aja deh. Sorry ya, tante gak bisa ya pelayanan hari Sabtu ini malam minggu. Kenapa tante? Tante ada double. Bohong kan? Tante ada double, maaf ya. Aduh tante kok mendadak amat. Iya tante juga baru lihat ini agenda. Maaf ya. Aduh tante tolong tante cariin. Tante gak kenal pewarta untuk anak muda. Kamu cepat cari sendiri. Aduh tante iya oke tante oke. Udah bebas. Mantu cucuku baru 1 datang. Asik saya gendong jalan-jalan. Pas saat itu kami tinggal di Bekasi. Jalan-jalan. Mau ke mall Taman Anggrek. Saya gendong cucu masuk ke Taman Anggrek. Pas di pintu bunder-bunder. Anak yang saya telepon tadi, ketemu saya. Loh, tante katanya pelayanan. Maka oleh sebab itu jangan berdus. Siapa bilang berbohong demi kebaikan boleh? Tuhan akan mempertemukan kalau kita berbohong. Maka jangan bilang, sial. Gue bohong bilang pelayanan double. Ketemu itu anak. Sial amat, bukan sial. Bersyukur kepada Tuhan. Dari situ saya tidak berani lagi berbohong. Apalagi dalam pelayanan. Ternyata hukum Taurat. 10 perintah Allah. Jangan berdusta. Bahkan Yesus katakan. Akulah jalan kebenaran. Berpikir benar. Berkata yang benar. Jangan berbohong. Jangan berdusta. Berkata yang benar. Barang siapa berdusta tidak selamat. Kejem banget si Ibu Lani ini. Ya itu kan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. Berarti berbicara yang benar dong. Berbuat yang benar. Kalau mau selamat. Kalau kita meninggal ketemu Bapa. Kalau enggak nanti lama di api penyucian. Disucikan dulu lama. Lebih di api penyucian sedikit. Sekarang kita menabung. Oke, lanjutkan. Di dalam Yesaya 44 ayat ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Raja semesta alam? Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain aku. Ini nubuat Nabi Yesaya. Teruskan. Waktu tinggal 5 menit. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Oke, lanjutkan. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu seorang wanita, seorang perempuan ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dinubuatkan, maka jangan pindah gereja. Gereja Katolik dari awal menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria berjasa dalam keselamatan. Wanita yang dipilih Allah adalah Bunda Maria, satu-satunya wanita. Dibandingkan dengan di dalam perjanjian lama banyak wanita-wanita.
yang menjadi tokoh Alkitab. Tetapi beda dengan Bunda Maria. Bunda Maria dipersiapkan, dia adalah seorang gadis yang suci. Gereja Katolik mengatakan Bunda Maria adalah perawan yang tersuci. Ya jelas. Karena bayi yang kudus yang ada di kandungannya, pasti ibunya, wanitanya itu pasti kudus. Karena melahirkan seorang bayi yang kudus. Maka gereja Katolik mengakui Bunda Maria adalah bunda wanita yang tersuci. Gereja Katolik tetap menghormati. Nah, gereja Katolik mempercayai Bunda Maria diangkat naik ke tanggal berapa itu? 15 Agustus. Banyak dipertanyakan dari saudara kita Kristen lain. Buktinya mana? Ada ayatnya mana? Kalau dia diangkat naik ke surga, ayat mana? Gak ada tuh di kitab suci. Memang gak ada ayatnya. Tapi kalau baca di perjanjian lama, Hanok dan Elia itu yang dekat dengan Allah. Dia diangkat naik ke surga tanpa kematian. Hanok dan Elia saja diangkat naik ke surga. Apalagi Bunda Maria yang melahirkan juru selamat. Dan memang tidak ada kuburannya kan. Dan rumahnya pada saat dia diangkat itu ada. Sekarang ada bukti banyak orang siara melihat di sana. Ini loh rumah di mana Bunda Maria diangkat dari ke surga. Di rumah itu ada patung Bunda Maria dari kayu. Waktu itu saya ke sana bersama orang-orang Okumene. Orang yang Katolik, orang yang Buddha masuk. Tapi saudara kita yang lain masuk. Saya bingung, kenapa gak mau masuk? Dia merasa nggak layak gitu loh, ini menyembah patung. Kita nggak menyembah patungnya. Kita mau lihat ini loh rumahnya Bunda Maria saat diangkat naik ke surga. Kalau benar kita menghayati Yesus itu Tuhan. Yesus saja masuk ke rumah orang berdosa. Lah ini rumah Ibu Maria, kenapa dia nggak mau masuk? Itu hal yang aneh. Ingat ya, saya kalau malam ada waktu saya suka nonton di YouTube dari para pendeta-pendeta. Ya, di situ Okumene. Tapi ada satu juga channel yang untuk Katolik, di situ ada Romo. Tapi sekali-sekali saya juga lihat juga dari yang Protestan. Dari satu bapak HKBP, itu kalau Anda bisa nonton itu sang debater. Sang debater, dia orang HKBP. Dia yang mengatakan, jangan main-main dengan gereja Katolik. Gereja Katolik itu gereja yang paling awal. Petrus. Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Berkata kepada Petrus, maka Petrus adalah paus yang pertama. Agama mana yang masih bersatu? Hanya Katolik. Di dalam Injil Yohanes 17, Yesus berdoa berkali-kali agar mereka bersatu, agar mereka bersatu, agar mereka bersatu. Gereja Katolik masih bersatu. Dan orang HKBP ini cerita, kamu tahu, kitab sucinya Katolik itu kitab suci yang dari awal. Ada Deuterokanonikanya, dia bilang. Begitu ada seorang Romo yang dia protes, dia memisahkan diri dan dia membangun sendiri gereja. Dan gereja itu sekarang terpecah menjadi 27.000 gereja, bermacam-macam gereja. Ya, itu ada satu Romo yang protes itu. Anda tahu Martin Luther King, ya, itu yang protes. Dan pada saat dia protes, kitab sucinya tidak boleh pakai kitab suci orang Katolik yang dari awal. Maka dia buang itu Deuterokanonikanya. Jadi jangan pindah gereja. Saya katakan gereja yang awal adalah gereja Katolik. Oke, sudah waktu ya? Sudah. Oke, ini masih ada ayatnya. Ya. Tapi udahlah, yang penting ada yang nyantol pada Anda. Sekarang malam ini saya bertanya pada Anda. Percaya Anda Yesus Tuhan? Percaya. Lakukanlah. Apa yang belum Anda lakukan, Anda lakukan. Susah Bulani, susah. Aduh melakukan ayat itu berat. Tidak ada yang berat. 1 Yohanes 5 bab 5 ayat 3. Firman Tuhan itu tidak berat. Anda melakukannya berat karena melakukannya mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau kita melakukan firman berat untuk melakukannya, sulit untuk melakukannya. Minta penolong. Yesus sudah katakan, aku akan minta kepada Bapa memberi penolong. Siapa itu penolong? Roh Kudus. Kalau Anda minta pada Roh Kudus, Anda bisa melakukan perintah itu. Berbahagialah Anda menang. Ya, di situ nyata Allah Tritunggal sudah mendampingi Anda.
untuk memberikan Anda supaya kita selamat. Yesus itu Sang Sabda. Allah itu yang mengutus Yesus datang ke dunia menyampaikan apa yang dikehendaki, apa saja syarat untuk keselamat. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang menghibur, roh yang memberi kekuatan, roh yang menerangi, roh yang mengingatkan apa yang diajarkan Yesus sehingga kita bisa melakukan dan memberi kekuatan untuk kita melakukan. Luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan memberi senjata di dalam Efesus 6. Senjata Allah kita pakai, ya. Maka percayalah, jangan goyah. Sampai saat kita dipanggil Tuhan, tetap imanku kepada Yesus. Saya yakin bukan hanya 100% bahwa Yesus itu Tuhan, betul. Saya yakin kalau saya mati, saya akan berjumpa dengan Dia. Saya yakin kalau saya melakukan perintahnya sampai akhir hayat saya memperoleh keselamatan jelas. Buktikan pada saya ajaran Yesus yang membuat kita menjadi bertengkar, yang membuat kita menjadi orang jahat. Tidak ada satupun. Maka waktu Yesus ditangkap, dikatakan tidak kutemukan, kata Pontius Pilatus, tidak kutemukan satupun kesalahan yang dia lakukan. Yesus saja tidak melakukan kesalahannya, pengajarannya pun tidak melakukan kesalahan. Bahkan orang yang berantem, yang berpisah menjadi akur. Orang yang lagi putus asa mau bunuh diri menjadi semangat dan percaya. Itu salah satu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Oke? Tetap dalam iman Katolik, jangan goyah, jangan pindah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang kan ini nih orang benar semua nih. Semua orang benar, bukan hanya saya. Saya gak mau doain sendiri. Mari kita semua kita berdiri mau mendoakan wujud-wujud doa ini. Tapi ingat, doa-doa ini akan terjawab oleh Tuhan. Kalau kita hidup berjalan di dalam kebenaran. Kalau doa kita ini sesuai dengan kehendak Dia. Terserah Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau doa kita tidak berkenan, ya gak apa-apa. Tuhan akan memberikan yang lain, tetapi itu yang terbaik. Seperti suamiku, banyak yang mendoakan supaya sembuh. Tapi yang terjadi adalah sampai hari ini tidak sembuh. Tapi saya percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita doa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur dan terima kasih Tuhan. Atas kemurahan hati-Mu Tuhan. Di mana Engkau merindukan kami sebagai manusia untuk Engkau selamatkan. Kau telah mengirim Yesus Kristus Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Yang mengajarkan kepada kami kebenaran. Bukan kebaikan. Tetapi kalau kami melakukan kebenaran sudah pasti baik. Kami percaya Tuhan pada malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah menulis wujud-wujud doa kami di dalam kotak ini. Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui kerinduan kami. Tetapi wujud-wujud doa ini sebelum kami tulis, Engkau lebih dahulu mengetahui keinginan dan kerinduan kami. Dalam doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam kasih-Mu Tuhan. Apabila doa-doa ini berkenan di hati-Mu Tuhan, kami yakin Engkau akan menjawab doa-doa ini. Tetapi apabila doa ini tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami pasrahkan, kami serahkan. Dan kami pasti tahu Engkau memberikan yang terbaik, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami. Tetapi justru kehendak-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kami, bahkan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Dan kami berjanji pada malam ini mau berjalan di dalam kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Dan kami bersyukur Roh Kudus telah menyertai kami di dalam hidup kami. Sehingga kami berjalan di dalam Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Yang memberi kekuatan, Dia adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas semuanya. Atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada keluarga kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pada Ibu Lani Pola yang telah memberikan firman. Tuhan berkati selalu Ibu. Saudara-saudara terkasih, biarlah setiap kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Dan kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan Sis Christine. Terima kasih Sis Feli, selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mohon waktu untuk beberapa pengumuman. Dan tadi ada Ibu Lani setelah firman, beliau minta izin karena harus segera kembali pulang dan bersama dengan teman kita. Baik Bapak Ibu, pada hari Senin yang akan datang, hari Senin pas tanggal 25 tentunya kita tidak bisa hadir bersama dalam persekutuan doa. Tetapi kita akan hadir dalam misa yang diadakan di gereja. Jadi untuk hari Senin tanggal 25 itu adalah libur. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Senin tanggal 8. Kita akan bertemu kembali dalam hari Senin tanggal 8 Januari di tahun yang baru 2024. Kita percaya dan biar kita semua bisa melewati tahun ini menyambut Natal dan hadir bersama-sama kembali pada tanggal 8 Januari. Jangan lupa ajak teman, ajak saudara untuk kita memulai tahun yang baru di dalam persekutuan doa. Pada hari Senin nanti kita misa Natal dan tahun baru yang akan dipimpin oleh Romo Markus Reponata MSC. Lalu untuk Kombas yang masih diadakan secara online, silakan menghubungi Sis Ursula 0858 8556 6077. Diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam secara online, yaitu di mana tempat kita dapat bersharing bersama, belajar bersama mengenai firman Tuhan. PDKK bersyukur bahwa kita bersama-sama mau mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun keluarga yang mungkin belum hadir malam hari ini, ajak untuk kita belajar bersama-sama mengenal firman Tuhan, yaitu Aba, ayo baca Alkitab. Jadi kita sehari sama-sama belajar. Dimulai sekarang dari perjanjian baru, tetapi kalau Bapak Ibu baru mau daftar malam ini nggak usah khawatir, nggak usah aduh aku tertinggal, nggak apa-apa. Tapi mulai mengikuti dari hari ini, mulai bacaannya dari kalau nggak salah di Roma 8, ikut aja langsung di Roma 8. Jadi nggak usah khawatir harus aku ketinggalan dari Yohanes. Mari kita bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan, hanya membaca satu hari 2 bab, itu paling 10 menit.
Dari situ ya, jadi silakan hubungi juga Sis Ula, mari biar banyak orang yang makin mengenal firman Tuhan, mau belajar setiap hari mau membaca firman Tuhan. Silakan hubungi Sis Ula di 0858 8556 6077. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan kasih yang sudah diedarkan tadi melalui kantong kolekte. Tetapi Bapak Ibu masih mau transfer, mungkin biasanya bulan Desember ya, mungkin dapat THR atau tambahan lain, silakan ditransfer ke BCA 24100580084 atas nama Julia Budianto. Wujud doa kami terima melalui WA 089601111397. Kami akan doakan bersama. Tetapi apabila mungkin wujud doanya, wah sudah terkabul, itu juga bisa disampaikan kepada kami. Jadi kami juga tahu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama berbagi konsumsi, mungkin pada saat kita pulang ada snack atau makanan kecil yang dibagikan, silakan hubungi Sis Vina di 0858 9008 3889. Lalu di awal tahun di Januari kami bersama-sama kita mengadakan weekend bersama, yaitu tanggal 26, 27 dan 28 Januari kita bersama-sama Sabtu dan Minggu dalam persekutuan doa akan mengadakan Fill Me With Your Spirit. Jadi kita bersama-sama ber-SHDR dari hari Sabtu dan Minggu. Silakan Bapak Ibu daftar biar di awal tahun kita semua bersemangat. Roh Kudus memenuhi setiap hati kita supaya kita dapat memasuki tahun yang 2024 yang kita tidak tahu, yang katanya banyak pemilu dan hal-hal lain. Tapi kita percaya bahwa kita semua akan dikuatkan. Mari daftar bersama-sama. Silakan, nanti ada teman-teman bisa menghubungi tim di belakang. Bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Sis Lili atau juga Sis Evi. Lalu Bapak Ibu, setiap kali kita persekutuan doa, ada wujud doa yang setelah selesai firman ini didoakan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang ada setiap hari Senin ada meja di depan, silakan Bapak Ibu menuliskan wujud doa dan kita doakan bersama-sama dengan pembicara. Setelah itu wujud-wujud doa tersebut akan dibakar. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih perhatiannya, saya kembalikan kepada Sis Felis. Terima kasih Sis. Bapak Ibu, kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Saya undang kita untuk berdiri. Kita mau doa penutup. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima daripada-Mu Tuhan, melalui setiap pujian, penyembahan dan firman-Mu, akan semakin lekat dengan Engkau, semakin kami mengasihi Engkau Tuhan, semakin kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan melangkah bersama kami di tahun baru yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau berikan ke setiap kami Tuhan sukacita, kegembiraan. Biarlah damai-Mu yang menyertai kami untuk boleh merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Bapa, kami percaya Tuhan, saat kami boleh melangkah bersama Engkau, Engkau akan membawa kami lebih lagi untuk lebih kuat lagi, untuk lebih menjadi anak-anak yang menjadi pemenang. Kami percaya Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Kami sungguh membawa hati kami kepada Engkau yang selalu memberkati kami setiap hari dengan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kalau kami mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau sertai kami di dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami sampai selamat di rumah kami masing-masing, dan memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi setiap teman-teman kami, saudara kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ini
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Tuhan memberikan kekirangan bagi setiap kami. Sukacita yang melimpah bagi setiap kami. Mari kita katakan, Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita terima janji Allah bagi setiap kita. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, macam berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam.